Setiap ibadah kita, baik itu ibadah mahdho atau ibadah gairul mahdho, ibadah mahdho yang terdapat dalam rukun Islam yang 5, syahadat, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, semua ibadah ini itu wajib hukumnya didahului oleh niat. Begitu juga ibadah yang gairul mahdho, seperti sedekah, infak, kita membantu orang, senyum kepada orang, wajib hukumnya itu harus disertai dengan niat. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu sangat tergantung kepada niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan membaca Ummul Kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kajian kita hari ini untuk minggu yang pertama itu kajian tentang fikih, karena fikih ini sangat penting. Lanjutan kajian kita sebelum Ramadan kemarin yang sampai di pembagian air. Pertama itu adalah air mutlak, yang kedua itu adalah air musammas yang terjemur matahari, yang ketiga adalah air mustakmal, dan yang terakhir itu adalah air najis. Ikan ya. Insyaallah hari ini kita lanjut, cuman kitabnya agak sedikit berbeda. Kalau yang kemarin kita pakai kitab Kifayatul Akhyar, di kitab ini pembahasannya cukup panjang ya. Kita gunakan kitab yang lebih ringkas. Kita menggunakan kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Sebenarnya dua kitab ini kitab yang sama, menjelaskan atau mensarah tentang satu kitab, yaitu Matan Abi Suja yang dikarang oleh Imam Abu Suja. Sumbernya sama tapi dua ulama yang berbeda gitu ya. Mereka menjelaskan satu kitab namanya Matan Abi Suja. Hari ini kita akan bahas faslun fi furudil wudu, pasal tentang rukun-rukunnya wudu. Ada ibu-ibu yang tahu tentang rukun wudu apa saja? Ayo Bu, ibu-ibu tahu rukun wudu apa saja? Ya, niat. Apalagi? Membasuh tangan. Apalagi? Muka. Apalagi? Tangan sampai siku. Faslun, pasal yang menjelaskan tentang rukun-rukun wudu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Telah berkata al-musannif, pengarang kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini, Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi rahimallahu ta'ala, wa huwa bil dhamil waw fil ashhar, dan dia bermula wudu itu bermula waw, bi dhamil waw,
Kata wudu itu kalau huruf wo-nya itu didomakan, di atasnya itu di harokatnya itu domah, penyebutannya adalah wudu. Kata ini sering disebut, paling masyhur itu di kalangan ulama sering menggunakan istilah wudu, ya kan Bu ya? Wudu ini masyhur di kalangan ulama, penyebutannya adalah dengan menyebut apa? Wudu. Ismun lil fi'li wa huwa al-muradu huna. Kalau penyebutan kita itu dengan penyebutannya huruf waw-nya itu di harokatnya domah, wudu, maknanya itu adalah nama daripada perbuatan wudu itu sendiri. Ya. Kita tahu lah perbuatan wudu itu kan dari mulai kita membasuh tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian membasuh wajah, mengusap. Tuh. Dikatakan oleh beliau ismul lil fi'li. Ini adalah nama daripada perbuatan wudu itu sendiri. Wa huwa muradahuna. Dan dia bermula murad. Itulah yang dimaksudkan di sini gitu. Jadi wudu. Kalau kita menyebut wudu, wa bi fatil wawi, apabila huruf wawnya itu kita rubah harokatnya itu di atasnya itu menjadi wadu, bukan wudu, ya Bu ya. Kalau wudu itu adalah nama perbuatan dalam wudu itu sendiri, dari kita mulai membasuh tangan sampai kumur-kumur sampai membasuh kaki. Tapi kalau huruf waw-nya itu kita rubah harokatnya menjadi penyebutannya itu adalah wadu, bukan wudu, wadu. Di sini disebutkan ismun lima yatawaddau bihi. Nama daripada alat yang digunakan untuk berwudu. Saya mau wadu dulu. Mana wadunya? Berarti ketika ibu menyebut kata wadu itu menunjukkan, pengertiannya itu adalah menunjukkan alat yang digunakan untuk berwudu, yaitu adalah air. Bu, kalau kita sebutkan wudu itu adalah aktivitas wudu itu sendiri. Kalau kita menyebut dia wadu berarti alat yang digunakan untuk berwudu. Wa yastamilul awwal ala furudin wa sunanin. Dan bermula wudu itu meliputi pertama ala furudin wa sunanin, itu meliputi tentang wajib-wajibnya dan sunah-sunahnya, atau tentang fardu-fardu wudu dan sunah-sunah wudu. Wa dzakara al-musannif al-furudu fi qawlihi, telah menyebut al-musannif pengarang kitab Fathul Qarib al-Mujib ini, atau pengarang matan At-Taqrib Al-Imam Abu Suja, beliau menyebutkan tentang fardu wudu fi qaulihi, di dalam perkataannya wa furudil wudu sittatu asya. Imam Abi Suja mengatakan bahwa fardunya wudu atau rukun-rukunnya wudu itu ada 6. Ada berapa? Ada 6. Rukun-rukun wudu itu ada 6. Jadi harus saya tegaskan di sini bahwa di dalam mazhab kita Syafi'i, fardu dengan rukun atau wajib dan rukun itu sama. Kalau kita ada yang menyebutkan bahwa wajib wudu berarti rukun wudu. Kalau ada yang mengatakan bahwa rukun wudu berarti adalah wajib wudu. Kecuali ada satu ulama namanya madhab Imam Hanafi. Di dalam madhab Imam Hanafi itu beliau memisahkan wajib wudu itu lain, rukun wudunya lain. Tapi kalau dalam madhab kita Syafi'i bahwa rukun wudu sama dengan wajib wudu. Ada 6. Wa furudul wudu sittatu asya.
Dan rukun-rukun wudu itu ada 6 asya, dari kata syai'un, ada 6 macam. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, niat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, setiap ibadah kita, baik itu ibadah mahdho atau ibadah gairul mahdho, ibadah mahdho yang terdapat dalam rukun Islam yang 5, syahadat, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, semua ibadah ini itu wajib hukumnya didahului oleh niat. Begitu juga ibadah yang gairul mahdho, seperti sedekah, infak, kita membantu orang, senyum kepada orang, wajib hukumnya itu harus disertai dengan niat. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? Indama a'malu bindiyat. Sesungguhnya amal itu sangat tergantung kepada niat. Tuh. Jadi penting sekali Bu, masalah niat ini. Ibu mau bantu, mau masak untuk keluarga, ya Bu ya. Maka harus niat dulu, Bu. Datang ke sini taklim ini harus niat dulu, Bu. Tuh. Karena kata Nabi dalam hadisnya itu la yuqbalullah, Allah tidak akan menerima min amalin abdin, amalan seorang hamba, kata Rasulullah, itu illa khalisan, kecuali orang itu khalisan. Artinya dia harus niat dulu. Datang ke sini harus niat dulu, saya mau taklim nanti gitu. Coba ya. Kalau mau bagiin sayur ke orang, bagi nasi ke tetangga, itu harus niat dulu. Niat dulu, saya ingin bantu dengan ikhlas. Itu penting. Begitu juga dalam masalah wudu ini. Wa haqiqatuha syar'an, dan hakikat wudu secara syariat atau makna wudu dalam syariat Islam itu apa sih? Apa makna wudu itu? Dikatakan di sini makna wudu itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Ibu, bermaksud sesuatu yang dibarengi perbuatan. Bagaimana kalau gini Ustaz? Saya niat tapi belum saya kerjakan. Apakah itu niat? Dalam pandangan para ulama fikih itu tidak termasuk niat itu. Fa in taraka an husumya azman. Kalau niat itu dia bilang ditunda, saya mau sholat asar, tapi ditunda lagi itu. Sholat asar itu jam 3 lewat 10 atau jam 3 lewat 15 menit. Ditunda sampai jam 4 sholatnya, tapi sudah mau sholat ini. Datang waktu asar kita mau sholat, tapi ditunda. Maka itu bukan termasuk niat, itu disebut apa? Azman. Itu adalah cita-cita. Nah, kayak ibu, saya ini mau umrohkan bapak ini, bapak dan mama ini. Sudah niat ini, sudah niat. Tapi tidak segera akan umrohkan mereka karena tunggu kumpul uangnya dulu. Itu bukan niat. Dalam fikih itu disebut dengan azman. Yang disebut dengan niat di sini adalah qasdu syai'u muqtarinan bi fi'li. Kita bermaksud sesuatu, langsung itu dieksekusi, itu berbarengan itu. Muncul niat, kemudian dilakukan. Berbarengan itu dikerjakan, maka itu disebut dengan niat. Tuh, paham kira-kira Bu ya? Harus kita pahami dalam pandangan para ulama fikih. Tuh. Wa takunu niyatu indal ghusli, dan adalah niat yang jatuh pada saat kita berwudu itu kapan? Jatuhnya niat itu Bu pada saat berwudu itu kapan? Apakah sebelum kita mulai di depan air atau keran? Sebelum itu kita sudah niat nawaitul wudu li raf'il hadasil asgar lillahi ta'ala. Apakah itu?
Wa takunu niyatu indal ghusli, bahwa niat itu jatuhnya itu ketika membasuh awwalu juz'in minal wajhi, pertama itu pada bagian daripada wajah. Niat itu jatuh pertama dalam wudu itu ketika membasuh pada bagian pertama, pada bagian daripada wajah kita. Itu niatnya wudu itu, bukan awal sebelum kita wudu. Saya ulangi lagi, bukan awal sebelum kita wudu, atau bukan sebelum kita membasuh tangan. Tapi jatuhnya niat dalam berwudu itu ketika kita membasuh wajah kita pada bagian pertama. Bagaimana ininya, Bu? Ambil air, sudah basuh tangan ini, Bu, ya. Sudah kumur-kumur, sekarang masuk wajah. Ambil air, basuh. Bagian wajah itu yang mana yang pertamanya? Abu, apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Bagian wajah itu yang pertamanya di mana? Bagian wajah itu yang pertama, awwalu juz'in minal wajhi. Bagian wajah yang pertama itu adalah sesuai dengan tabiat air. Ibu tahu tabiat air? Tabiatnya air itu tidak akan mungkin dia jatuh mengalir itu dari bawah itu ke atas, nggak mungkin dah. Pasti air itu dia akan mengalir, jatuhnya itu apa? Mengalirnya itu, Bu, ya, dari atas ke, berarti wajah kita mana yang pertamanya itu kalau begitu? Atas. Basuhan pertama ambil air di sini. Di sini pada saat kita basuhan pertama ini, jangan dulu jalan ini, basuhan ini. Disinilah kita lafalkan tidak lafalkan, niatkan dalam hati kita, nawaitul wudu li raf'i hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu mulainya itu, Bu, sini. Baru ke bawah. Jangan ambil air gini. Ulang. Ambil lagi air. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Baru usap. Paham kira-kira, Bu, ya? Kenapa? Mengikuti tabiat air. Air itu dia tidak mungkin dia mengalir dari bawah ke atas. Air itu pasti dia akan mengalir dari atas ke bawah. Tuh. Ambil. Sini, Bu. Batasan ini. Nanti kita akan masuk nanti yang kedua. Bagian wajah itu batasannya mana saja, panjangnya mana, lebarnya mana. Hari ini kita bahas tentang niat dulu. Oke, Bu, ya? Sudah. Itu mulai jatuhnya niat. Basuh, jatuh itu niat. Kita sudah mulai dalam hati itu masuk niatnya. Oke, Bu, ya? Oke. Jadi muqtarinan bidzalika, itu bersamaan itu jatuhnya ketika basuh wajah kita itu juz'in, bagian daripada wajah kita. Di sini dikatakan la bijami'ihi. Tidak baru habis seluruh kita basuh baru niat itu baru kita lakukan, tidak. Seluruh wajah itu baru telah kita basuh baru niat. Tidak, Bu. Tapi bagian kepalanya pertama di atas sini. Apa wajah kita itu. Yang kedua, wala bima qablahu, apalagi sebelum wudu atau apalagi sebelum wajah. Belum basuh wajah kita sudah kita niat. Wala bima ba'dahu, apalagi setelah selesai kita basuh wajah baru niat. Itu tidak sah wudhunya. Sebelum tidak sah, setelahnya itu tidak sah, baru kita niat. Maka jatuhnya niat itu pada saat basuhan bagian pertama dari wajah kita itu. Oke? Paham, Bu, ya? Insyaallah. Fayanwi al-mutawadi' indal ghusli ma dzukira raful hadasin min ahdisi. Maka dia berniat, siapa yang berniat? Orang yang berwudu.
ada beberapa niat itu. Yang satu, niat yang sering kita baca. Apa Bu? Nawaitul. Coba sama-sama Bu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgari fardholillah ta'ala. Itu niat yang pertama. Ada yang kedua. Au yanbiya istibahati muktakirin ila wudu. Ada yang niatnya nawaitu istibahatin mutakirin ila wudu. Tapi ini jarang dipakai. Yang sering kita pakai yang pertama tadi ya. Atau yang ketiga, au yanbi, ada juga yang niat fardhol wudu, nawaitu fardhol wudu. Kalau ada yang niat nawaitu fardhol wudu basuh, sah itu. Atau yang keempat, ada yang model niat yang keempat ini. Yang keempat, awil wudu'i faqat. Dia tidak bisa ini baca niat nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Dia tidak bisa baca itu, tidak bisa dia. Ibaratnya barulah cukup dia ketika basuh itu dia nawaitul wudu, sudah besar. Kalau ada yang niat begitu sah. Kalau ada yang niat begitu Bu, sah. Oke Bu ya? Udah, kalau ribet-ribet apa sih lah? Saya lupa lagi niat wudu itu. Saya lupa niat wudu. Udah, nawaitul wudu, udah. Ambil basuh, nawaitul wudu. Sah itu. Oke Bu? Tapi ibu-ibu yang selama ini hafal itu apa ya? Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar fardhon lillah. Udah, kalau itu tidak bisa Ibu, ribet-ribet hafalnya, udah nawaitul wudu, basuh. Sah. Oke Bu ya? Apakah Ustaz harus dilafalkan? Pertanyaan, apakah itu harus dilafalkan Ustaz? Karena kita kemarin kan belajar tentang apa tuh? Niat puasa ya. Di situ wala yustaratu, di kitab Kifayatul Akhyar ini dikatakan apa? Oleh Imam Al-Husni mengatakan apa? Wala yustaratu at-talaffuz biha, bahwa niat itu tidak disyaratkan untuk dilafalkan. Kalau mau kita lafalkan boleh. Sebenarnya pelafalan niat itu apa? Tujuannya apa? Untuk kita nawaitul wudu, kita lafalkan apa tujuannya? Kata para ulama mengatakan an-nuqtu bi niyati liyusa'idal lisani qalb. Jadi pelafalan niat itu membantu lisan kita ini. Untuk apa dia? Untuk menuntun hati. Sehingga sebelum kita wudu, sebelum wudu itu nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Tapi jangan lupa masuknya fardu wudu itu di wajah itu. Di wajah itu kita tidak perlu lafalkan lagi, tapi dalam hati nawaitul wudu, udah. Oke Bu ya? Bisa misalnya sebelum wudu niat dulu, lafalkan dulu. Sebelum wudu boleh. Tapi lafal yang sesungguhnya itu dalam hati. Niat yang sesungguhnya dalam hati, bukan pelafalan. Oke Bu ya? Atau yang berapa tadi? Yang keempat niat itu ya. Yang kelima, ada yang kelima, awit taharati anil hadas. Nawaitu at-taharatu anil hadas. Dia tidak bisa nawaitul wudu, atau dia tidak bisa nawaitul fardul wudu, atau dia tidak bisa nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar. Dia bisanya nawaitul at-taharatu anil hadas. Betul. Fa illam yakul anil hadas lam yasihu. Tapi kalau kita menggunakan niat nawaitu at-taharatu anil hadas, itu di belakangnya itu harus ada kata hadasnya. Tidak boleh begini, nawaitu at-taharatu. Nawaitu at-taharatu. Tidak cukup itu. Tapi di belakangnya nawaitu at-taharatu anil hadas. Saya niat untuk bersih atau bersuci dari hadas. Wa idza nawa ma yu'tabara min hadhihi niyyah wa saraka ma'ahu niyatun tanzafu aw
tanzufin atau tabarudin sahha wudu. Kalau orang yang berwudu ini dia niat, dia hafal semua niat tadi, salah satu niat tadi itu dia hafal, kemudian tambah di belakangnya, misalnya nawaitul wudu li raf'il hadasil asgar wa tanadhaf faradhan lillahi ta'ala. Dia tambah itu niatnya, li raf'il hadasil asgar wa tanadhaf, ya Allah saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil, kemudian ingin membersihkan muka saya, ya Allah. Maka apakah niat seperti itu sah? Di sini dikatakan apabila dia ikuti belakangnya itu adalah ingin membersihkan wajah atau agar wajahnya ini menjadi segar, niatnya ketika dia berwudu, maka di sini dikatakan sahha wudu'ahu, maka wudunya itu sah. Paham kira-kira? Tambah ibu, makanya kalau niat wudu itu ditambahin. Ya Allah, mudah-mudahan wajah saya ini tetap glowing ya Allah. Tambahin di belakangnya, sah. Sahha wudu'ahu. Karena ibu-ibu sekarang kan begitu tuh. Kalau mau glowing wajah itu salah satu caranya itu sering berwudu. Tapi ibu harus betul-betul niatnya. Betul-betul niatnya. Tambah. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asgar wa tanadhafu. Tidak bisa dengan bahasa Arab. Udah, ya Allah saya niat untuk wudu, untuk membersihkan hadas kecil dan membersihkan wajah saya ya Allah lillahi ta'ala. Sah. Insyaallah ya. Itu adalah niat. Jatuhnya niat tadi di mana? Wajah, bagian pertama dari wajah kita, itu Bu ya, penting itu Bu ya. Sedangkan dalam niat wudu itu tadi ada berbagai macam niat wudu. Dengan bacaan niat itu pada saat bahasan pertama itu harus diperhatikan kita tentang niat wudu. Insyaallah kita pengajian kita sore hari ini cukupkan sekian. Nanti untuk yang kedua, ketiga, rukun yang kedua, rukun yang ketiga dari wudu sampai rukun yang keenam kita akan bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah. Saya ulangi lagi, akhir bulan kita akan bahas tentang materi tentang babul ikhlas, tentang ikhlas, tentang bahaya sifat riya, bahaya perilaku riya. Jadi kita bahas nanti kitab Tanbihul Ghafilin insyaallah akhir bulan insyaallah. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama bersolawat dulu. Sallallahu ala Muhammad